Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini Jumat 7 Juni 2024. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share video ini jika bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan mengevaluasi dulu satu hari kemarin. Nanti ada beberapa pair yang akan kita evaluasi dan kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAUUSD. Di XAUUSD kita akan lihat apakah hari ini akan naik lagi atau justru akan berbalik ya. Kita coba dulu untuk lihat satu hari kemarin dengan melakukan review ya, satu hari kemarin di tanggal 6 Juni 2024. Oke, yang pertama kita lihat kecenderungannya emas ini akan berbalik ya. Emas ini akan cenderungannya tetap akan lanjut naik, tetapi akan koreksi dulu sampai kira-kira yang kita tandai berada di 2353 ya, 2353, dan akan diuji di kisaran retracementnya di 2345. Oke, bagaimana kita menempatkan posisi di sana ya? Tentunya kemarin sudah kita pertimbangkan, sudah kita evaluasi. Bahkan teman-teman yang di Wijaya Trading sudah kita kasih info yang lebih awal. Untuk entry sale-nya kita tempatkan lebih awal, yakni di kisaran kalau tidak salah di kisaran 2366 ya, di kisaran 2366. Jadi tidak sama, bukan di 2361 ya. Sehingga lebih awal kita bisa menempatkan posisi sell dengan target mendekati 2353 ya, tentunya hampir 1300 ya. Tetapi di kondisi normal kita juga bisa menempatkan posisi sell di 2361.31 dengan target 2353.53 ya, 2353.56 sorry. Ini pun tercapai dengan baik meskipun tidak sampai di target yang kedua. Satu target ini sudah sangat cukup ya untuk satu posisi ya, 764. Dan begitu tersentuh target itu langsung kembali naik. Nah, bagaimana ketika posisi sell ini sudah sampai pada tujuan, pada targetnya, kemudian apakah buy ini dipertahankan? Jadi teman-teman harus betul-betul memahami dan mengevaluasi ketika satu posisi tersentuh dan sudah tercapai targetnya, maka jangan lupa untuk dievaluasi yang satunya lagi ya. Kita bisa menempatkan untuk recovery dengan menempatkan posisi berlawanan dengan jarak tidak terlalu jauh ya. Kalau range-nya panjang kita bisa menempatkan 600, kalau range-nya pendek kita bisa menempatkan 400 di sana. Atau kita tutup dulu, kita menunggu petunjuk berikutnya. Nah, seharusnya kalau sudah selesai di sini karena buy-nya cukup jauh, maka atau sell-nya tersentuh, maka buy-nya harus dilakukan perubahan atau diupdate ya. Apakah kita menempatkan pending atau kita tunggu sampai betul-betul selesai satu candle sell-nya atau satu posisi sell-nya. Kemudian di mana menempatkan posisi yang baru ya, tentu kita melihat dinamikanya, apakah ada petunjuk lanjutan untuk dia akan bergerak terus turun atau sebaliknya. Dalam hal ini pergerakan bearish itu mulai ada rejeksi, mulai ada penolakan di sana. Namun belum ada tanda-tanda pembalikan sampai di merah ini ya. Baru ada tanda-tanda pembalikan setelah terbentuk satu pola namanya inside bar ya.
baru terbentuk ketika ada inside bar atau outside barnya ya. Di sini sudah mulai terbentuk, sudah mulai ada petunjuk untuk berbalik, sehingga seharusnya penempatannya harus disesuaikan ya, bukan lagi sell lagi, tapi menempatkan buy-nya di posisi yang baru ya, yakni dengan melihat atau menempatkan berada di atas level psikologisnya di sana. Nah, ini yang potensial. Atau kalau kita terbiasa dengan memanfaatkan pola candle yang sudah terkonfirmasi karena sudah perubahan warnanya sudah cukup signifikan, maka kita juga bisa menempatkan posisi buy di candle sesudahnya atau di kisaran 2360. Ini untuk yang menggunakan pola. Yang kedua, menggunakan konfirmasi yang lebih kuat, itu kita bisa menempatkan di 2368.09. Target yang terdekat berada di puncak resistennya atau di kisaran 600 sekian ya, dan ini masih realistis untuk target satu transaksi. Oke, itu kira-kira yang bisa kita evaluasi dulu untuk XAU. Pergerakan kita perkirakan tentu yang pertama berada di area resisten yang kita tandai warna orange. Yang kedua berada di orange berikutnya di 2393. Ketika dia masih kuat naik, maka kita akan menguji di target yang kedua ini karena trennya sudah kuat naik, kemudian berada di puncaknya, tentu akan ada nanti perlawanan, sehingga kita tidak menempatkan jenuh yang terlalu jauh, hanya sampai di target yang kedua ya, karena pergerakan sudah berada di puncaknya, sehingga sekali lagi ya, selalu ada perlawanan di sana. Berikutnya kita coba lihat di euronya, di euro USD apakah ada peluang di sana. Di euro kalau kita amati potensi yang ada di sana dari euro kemarin ya, pergerakan sudah cukup tinggi karena kemarin sudah bergerak tinggi, sehingga kita menempatkan posisi sell-nya dulu karena fokus kita adalah memantul ke bawah. Fokus kita adalah memantul ke bawah. Jadi ingat, kita kemarin sudah menemukan pergerakan yang sudah tinggi ya. Saya sudah menganalisa yang agak siang. Jadi bukan pagi-pagi tapi sudah agak siang. Jadi kita menemukan pergerakan itu sudah bullishnya sudah muncul dengan candle warna hijau yang tinggi. Kemudian karena dengan alasan ya berpotensi memantul kembali ya, analisanya seperti apa, kita akan fokus ke sell ya. Kita akan fokus ke sell yang terdekat di sini. Sellnya di 1.08855 dengan kira-kira simulasinya sampai di sini akan koreksi kecil dan kemudian berbalik, akan kembali turun lagi. Dengan target pertama di 1.08742 yang pertama, yang kedua di 1.08610. Kalau kita lihat target 1 sudah sampai, target 2 ya hampir sampai ya. Saya anggap ini adalah sampai di target yang kedua karena hanya kurang sedikit. Setidaknya sampai di sini batasan untuk pergerakan turunnya diuji di area target ini. Ketika tidak mampu menembus atau ditutup di bawahnya, maka berpeluang memantul kembali. Sekali lagi, ketika satu posisi tersentuh, maka yang posisi berlawanan harus disesuaikan, bukan didiamkan di sini, karena pergerakan sudah sampai di bawah. Kalau sudah sampai di sini, tentu jarak dengan running dengan buy-nya akan sangat jauh, sehingga harus diupdate menyesuaikan dinamika yang terbarunya. Sehingga kalau misalkan ini sudah sampai di sini, ada rejeksi, ya, maka setidaknya ada gambaran mungkin di situ akan ada potensi pembalikan, tetapi belum ada konfirmasinya. Baru terkonfirmasi setelah hijau panjang. Namun hijaunya karena ada rejeksi,
maka juga sangat beresiko ya. Begitu caranya. Dengan demikian, maka sebenarnya satu posisi dari selnya ini sudah maksimum ya. Kemudian kita masuk ke pound sterling ya. Pound sterling kemarin bagaimana kabarnya yang sudah kita analisakan, apakah ada peluang di sana atau sebaliknya ya. Kembali lagi-lagi pound sterling kita perkirakan akan juga bergerak turun ya. Kita akan bergerak turun, posisi buy cukup jauh kita menempatkan di 1.28218 karena fokus kita adalah sell. Ya, bahkan yang di atas kita tidak memberikan garis trend sama sekali ya, karena fokus kita betul-betul sell. Sellnya kita tempatkan di 1.27965 ya, ambil yang lebih dekat, kita ambil terdekat. Mengingat kemarin kita menganalisanya agak siang, jadi kita sudah menemukan pergerakan bullish yang cukup tinggi. Maka kita simpulkan sementara akan bergerak ke bawah, sehingga kita fokus ke sell dengan posisi sell di ini ya 1.27965 dengan target yang pertama di 1.27801. Ini target yang pertama. Yang kedua di 1.27647. Real time-nya kita lihat ya, tadi malam sudah bergerak turun, bahkan target yang kedua terjemput dengan sempurna di sana. Setelahnya memantul kembali. Sekali lagi, satu posisi sell kita dapat maksimum dari pound sterling juga. Oke. Berikutnya Bitcoin, kita lihat apakah Bitcoin ada peluang di sana. Di satu hari kemarin Bitcoin ya, posisi Bitcoin tidak ada pergerakan yang signifikan dari sepanjang hari ya, sepanjang pagi hari sampai siang. Kita menempatkan posisi yang cukup jauh ya, hanya sell yang jauh, kemudian buy-nya kita sampai pada 71467.09 ya. Tersentuh, kemudian target naik ini masih belum terpenuhi ya, hanya 22.000, sementara targetnya di 72 ya, dari 71467 ke 7221165 belum tercapai, sehingga sekali lagi kalau satu posisi tersentuh maka sell-nya harus disesuaikan ya. Di Bitcoin kita menempatkan jarak 60.000 di bawahnya untuk recovery-nya ya, di sini kira-kira ya di 70865.50 ya. Kemudian sampai di titik rendahnya ini sudah 13.000 lebih, sehingga kita bisa pastikan kalau kita menggunakan averaging atau switching, maka dipastikan akan bisa mengcover kerugian kita, itu ya. Yang berikutnya di indeks, bagaimana satu hari kemarin, apakah di indeks juga kita masuk di recovery atau target tercapai dengan sempurna? Kita lihat di indeksnya ya. Di indeksnya tidak ada pergerakan yang signifikan sampai sepanjang hari. Kemungkinan makin akan bergerak turunnya tidak terpenuhi ternyata ya. Kemudian kalau kita lihat posisi sell tersentuh sudah cukup malam, maka yang berlaku adalah risk management ya. Berlaku adalah risk management ya. Bagaimana cara kita manajemennya? Sama halnya dengan yang lain, kita bisa gunakan 1%, 2%, atau kita bisa menggunakan antara 40 sampai 60 ya. Oke, satu posisi di indeks ya, kemarin karena konsolidasi kita minimal ada recovery atau masuk dalam risk management. Yang berikutnya kita lihat di minyak ya. Di minyak satu hari kemarin bagaimana di minyak mentah.
tanggal 6 Juni ya. Di minyak tidak ada pergerakan signifikan. Oh, di minyak ternyata ada pergerakan yang signifikan ya. Setidaknya posisi selnya aman ya. Posisi selnya kita menempatkan di 73.82 ya. Kita perkirakan minyak ini akan bergerak naik ya. Naik kemudian koreksi, kita perkirakan di sana kemudian kembali memantul ke atas. Nah, kalau kita lihat selnya di 7382 tidak tersentuh ya. Kita punya posisi yang tersentuh di 7460, kemudian tentu yang kita lakukan adalah batasan resiko yang pada akhirnya buy ini tersentuh, kemudian pada akhirnya juga naik ya sampai ke target yang pertama ya. Target yang kedua kita tidak tempatkan karena ya kira-kira hanya sampai di situ. Yang kedua, kita bisa menempatkan posisi buy itu di sini ya. Kemarin kita tempatkan buy di sini. Ilustrasinya ketika dia turun, kemudian mulai naik, mulai ada warna hijau, maka kita baru menempatkan posisi buy di sini ya di kisaran 74.08. Ya, targetnya kalau sampai di sini tentu sangat luar biasa. Dengan demikian di minyak mentah kita juga dapat target yang maksimum sekalipun hanya satu target, tapi kita perkirakan kemarin maksimum ya karena pergerakan naiknya kita perkirakan hanya sampai di situ. Baik, itu yang bisa kita evaluasi untuk hari ini dari beberapa pair yang kita analisakan kemarin ya. Secara umum rata-rata kita dapat maksimum dari profitnya. Ya, tentu selamat bagi teman-teman yang mengikuti dengan baik. Ya, kita untuk hari ini akan petakan dulu untuk XAU, nanti yang lain kita akan sampaikan terpisah. Oke, kita lihat dulu di H4, apakah di H4 ini ada petunjuk khusus untuk kita menempatkan posisi yang baru. Oke, di H4 kita lihat pergerakan naiknya cukup tajam di sana. Kemudian kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri di sana ada namanya area resisten ya. Ada dua resisten yang tidak ditembus dengan baik. Maka perkiraan kita emas ini akan bergerak kembali turun ya atau koreksi turun sampai di mana nah, kita akan lihat di time frame lebih kecil ya. Intinya ada pergerakan mau turun sudah. Oke, kita tarik dulu untuk area retracement-nya untuk menguji kekuatan bearish dulu ya. Kita tandai dan nanti kita akan gunakan untuk menempatkan target dan menguji kekuatan bearish-nya. Oke, ini areanya dulu untuk retracement-nya. Kemudian hari ini Jumat ya, diingat Jumat itu kalau pergerakan itu signifikan maka dia bisa sangat panjang. Namun jika nanti tidak ada pergerakan yang lebih signifikan melebihi area pentingnya, maka dia akan konsolidasi pendek. Apakah nanti malam ada news yang bisa berpengaruh? Kita lihat dulu ya. Untuk hari ini Jumat, karena ini ada NFP ya. Oke, kita lihat ini nanti malam ada di kalender ekonominya itu ada NFP, ada berita pengumuman suku bunga, pengumuman tenaga kerja non pertanian dan pengangguran ya, tingkat pengangguran. Kalau kita amati dari data yang ada ya, dari data yang ada dari
bulan lalu untuk data tenaga kerja non pertanian itu 175.000 diperkirakan akan naik menjadi 185.000. Jadi akan berpeluang dolar ini akan menguat. Seperti halnya tadi yang di teknikal, ada potensi akan bergerak turun ya. Kira-kira seperti itulah. Nanti kita lihat detailnya itu di jelang-jelang news itu dirilis ya. Oke, kita lihat dari daily range-nya, kita akan perkirakan kira-kira lebih dari 3.000-an ya. Bisa 3.000 lebih, bisa mungkin mendekati angka 4.000 ya. Yang terdekat dulu kita gunakan 3.000-an. Sehingga mungkin di awal kita bisa menempatkan target yang cukup signifikan ya. Running sekarang berwarna merah itu masih belum selesai ya. Kita tunggu, kita menempatkan posisi kira-kira di menempatkan di 2367 ya, 2367. Targetnya di mana? Targetnya ya dekat-dekat dengan retracement-nya. Kita tempatkan untuk targetnya di sini ya. Tetap hati-hati karena mendekati area retracement-nya, sehingga jika nanti tersentuh maka segera disiapkan antisipasi recovery-nya. Kenapa kita menempatkan di 2367 ya? Padahal di situ berdekatan dengan area koreksinya. Ini adalah pilihan yang masih masuk akal dulu untuk saat ini. Kalau kita menempatkan posisi terlalu jauh dari runningnya, sementara daily range-nya pendek, maka tentu peluang untuk sampai ke sana akan kecil sekali. Ya, bahkan mungkin sampai malam nanti baru kesentuh ya. Itu pun kalau pergerakannya signifikan. Kalau enggak nanti tersentuh sebentar mantul lagi. Jadi bagi saya 2367.98 adalah yang paling potensial ya. Tentu ini adalah subjektif ya, sesuai dengan pandangan. Bagi teman-teman yang menempatkan posisi di lebih bawah, silakan ya, monggo silakan, semuanya punya pertimbangan. Kemudian jika nanti di 23 ini masih dilewati ya, 23 ini masih dilewati, kita tempatkan di 2361, maka berpeluang akan lanjut kembali ya, sehingga kita tempatkan berikutnya di tutupan ya, tutupan apa namanya, gap kecil di sana ya, kira-kira di 2353 ya, sekitar 700 lebih dikit. Untuk hari ini daily range-nya sampai di mana? Daily range-nya kita perkirakan, karena di sini juga ada banyak sekali rejeksi dan ini hari Jumat ya, tentu kita harus betul-betul lebih hati-hati di sana. Kita perkirakan daily range-nya akan berada di kisaran 2348 ya, kita perkirakan di sana. Jika nanti masih kuat, kita baru uji di sini. Oke. Yang lebih utama kita nanti akan sampai di sini untuk menguji kekuatan bearish-nya ya. Jadi sell di 2367. Sell di 2367.98. Oke, 2367.98. Yang kedua, yang pertama targetnya 2361.05. 2361.05. Yang kedua target yang kedua di 2353.87. Kemudian area jenuhnya kita tandai di sini ya, yang agak tebel
di antara ini nanti menjadi area jenuh ya. Jadi lebih berhati-hati di kisaran di sini ya. Saya tandai dengan warna yang lain. Ini adalah untuk area-area jenuhnya. Kemudian untuk posisi di atas ya, walaupun ini kita lebih cenderung ke bawah, tapi setidaknya kita juga harus antisipasi ya. Kalau saya tarik pergerakan kira-kira seperti ini, kemudian ada beberapa kali ditolak ya, sehingga berpeluang akan kembali bergerak turun. Kita uji nanti di sana ya, kita uji dulu di area ini. Jika nanti tidak mampu menembus, maka dia akan kembali naik dan koreksi ya, dan bisa turun kembali seperti ini ya, bahkan bisa maksimal ya ketika nanti kekuatan news itu sangat luar biasa ya. Tapi tentu kita uji dulu di sana. Di posisi atas kita menempatkan buy di ya 2381 ya. Ini kita menempatkan di 2381, agak menjauh 2381.74 ya. Kemudian kita tempatkan untuk target yang terdekat Oke, target yang terdekat berada di resistennya. Terlalu jauh, kita turunkan dikit. Ya, kira-kira di situ target pertama, target kedua berada di kisaran 2395. Kemudian area jenuh beli ya, area jenuh beli kita perkirakan maksimum itu berada di 2415, itu aja ya. Oke, kita tandai dulu meskipun kita fokus ke sell ya, tetapi tetap kita manfaatkan peluang dari pergerakan trennya di sana. Target berada di 2388.49. Target yang kedua berada di 2395.24. Oke, area jenuhnya kita tempatkan di sini ya. Jangan lupa di kisaran 2415 ya. Kita tempatkan di situ ya. Tapi kita tutup aja biar pergerakan ke bawah kelihatan nanti. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang hari ini masih galau, masih bimbang, belum menempatkan atau belum menentukan areanya, belum membuat satu trading plan dan analisanya. Mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk awal. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan depan dan selamat pagi semuanya.